واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم خلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلود الحديث الأمامي يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متزاحم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن آجل والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والقلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abai wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arwahil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratis sultanil awliya ilahi Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad wa ila hadrati Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa ila masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Masjid Jami Nurul Hil'ah, bil khusus ketua DKM dan ketua yayasan, saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia telah menghendaki kita untuk sama-sama bersilaturahim, berkumpul di majelis yang kita cintai,
untuk sama-sama dapat mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah sepak terjang kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini kiranya akan menjadi penghapus dosa-dosa kita dan diterima amal ibadah kita. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa sammainahu kitaban nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im. Wa sammainahu, dan kami memberikan nama pada kitab ini Kitaban Nasaihid Diniyah. Namanya Kitab Nasaihud Diniyah, An-Nasaihud Diniyah. Wal wasayal imaniyah, wasiat-wasiat keimanan. An-Nasaihud Diniyah adalah nasihat-nasihat keagamaan yang berkaitan dengan agama. Wal wasayal imaniyah, dan wasiat atau pesan-pesan keimanan. Nas'alullah ta'ala, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayaj'alahu, agar kiranya Allah menjadikan kitab ini khalison, murni, bersih, liwajhil karim, karena zat Allah yang maha dermawan, yang maha mulia. Wa muqarriban, dan Allah jadikan sebagai ibadah mendekatkan diri, ila jiwarihi, untuk menjadi tetangganya Allah, fi jannatin naimi, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, namanya Jannatun Naim. Ini adalah permohonan dari pengarang kitab Syekhul Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ada yang menyebutnya Abdullah bin Ba'alawi. Ada juga yang menyebutnya Abdullah bin Alawi. Ya, terserah yang mana maunya. Ada Ba'alawi, ada Alawi, ada Alwi. Itu sebutan beliau. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nama kitab ini, sekaligus menyampaikan ungkapan-ungkapan yang tertera di dalam kitab ini adalah semata-mata beliau kerjakan karena Allah. Ikhlas murni. Ya. Ikhlas dan murni, suci, semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Makanya ini kitab dibaca di berbagai pondok pesantren, bahkan di kalangan orang-orang tua, kaum muda, sampai-sampai kepada lingkungan yang ada di kalangan kecil. Dibaca ini kitab. Kenapa? Karena ikhlasnya pengarang kitab ini benar-benar keluar dari hati nuraninya yang tulus. Ma kharaja minal qalbi talaqqahul qalbu. Apa yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Makanya setiap kali dipelajari kitab ini akan meresap di dalam hati. Ya, punya banyak kesan pelajaran ini masuk ke dalam hati. Karena keikhlasan beliau. Wa ayu azziman naf'a bihi lana. Dan mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan besar atau membesarkan Allah taala manfaat dengan kitab ini lana buat kita semuanya. Walikafati ikhwanina, dan untuk semua saudara-saudara kami minal mu'minina,
golongan dari orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kitab ini Allah jadikan adalah kitab yang bermanfaat, yang bisa diambil manfaatnya. Fa innahu, sesungguhnya Allah waliyun, zat yang menolong atau pelindung. Dzalika kholison liwajhil karim. Ya. Wal qadiru, dan zat yang kuasa alaihi atas dzalika. Artinya ikhlas itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ialah yang melindungi keikhlasan hati pengarang kitab ini. Wa hasbunallahu, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya pelindung. Wa ma taufiqi, dan tidak ada penolong aku, dikata pengarang kitab, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi, kepada Allah. Wa tawakkaltu, dan aku bertawakal, berserah diri, berpasrah diri. Wa ilaihi, dan kepada Allah lah unibu, aku kembali. Ya. Ini pengarang kitab ungkapannya sedemikian rupa supaya manfaat kitab yang ia karang, yang ia susun ini benar-benar terasa oleh umat Islam, orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu," dan siapakah yang paling benar, minallahi, daripada Allah, hadisan, ucapannya. Wa man asdaqu, dan siapakah yang paling benar, minallahi, daripada Allah, ila, perkataannya. Ini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini semua udah pada hafal karena setiap kali khotib baca ayat tersebut, ya, tiap kali khotib menyampaikan khutbahnya untuk menyerukan takwa dibaca ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati. Sungguh janganlah engkau mati, illa, kecuali mati, wa antum muslimun, kamu dalam keadaan Islam. Nih, ayat luar biasa. Orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini kepada para sahabatnya, sahabatnya bingung. Lalu bertanya, siapakah kira-kira yang kuat, yang mampu bertakwa seperti ini? Taat, tidak pernah maksiat. Syukur, tidak pernah kufur. Ingat, tidak pernah lalai. Siapa yang sanggup? Potongan orang kayak kita kagak bisa. Kayak begitu. Selalu taat, tidak pernah maksiat. Masya Allah. Selalu bersyukur, tidak pernah kufur. Selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Lah kalau kita kebanyakan lupanya, kebanyakan kufurnya nikmat Allah. Kadang-kadang dikasih sedikit, kurang terima. Itu namanya udah kufur. Ya punya duit sedikit banget ini. Kagak cukup buat besok ini. Kufur namanya. Udah dikasih tapi tidak terima kasih. Masya Allah. Ini kagak kuat, kata sahabat ini, siapa yang kuat ini bisa seperti ini. Makanya ada ayat lagi yang nasih, itu ada ulama yang mengatakan yunsahu, di nasih ayat ini fattaqullaha mastata'tum. Itu mansuhnya itu seperti itu, di nasih. Jadi lakukanlah takwa itu sesuai dengan
kemampuanmu, begitu. Jadi setelah dibaca ayat fattaqullaha mastata'tum, barulah merasa lega para sahabat, sebab sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk bisa menjalankan takwa. Sebab takwa itu sendiri adalah al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak satupun ada yang diingkari, dan menjauhi larangan-larangan Allah, tidak ada satupun yang dilanggar, yang diterjang, ya selalu dipatuhi. Nah, inilah pengertian daripada ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kira-kira kita ini ingat kepada Allah dalam sehari berapa lama? Kalau malam berapa lama? Ukuran orang semacam kita yang sama dunia masih demen banget, masih doyan banget gitu. Iya. Jadi sering lupa untuk kepentingan akhirat. Wa'tasimu, selanjutnya wa'tasimu, dan berpegang teguhlah bihablillahi, dengan agama Allah. Tali Allah itu maksudnya agama Allah, jami'an semuanya. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh kepada agamanya, yaitu agama Islam. Makanya sampai ditekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun, benar-benar ditekankan. Kita disuruh berpegangan dengan pegangan yang sangat kuat pada agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu berpisah, bercerai-berai. Wazkuru, dan ingatlah kalian nikmatallahi, akan nikmat Allah alaikum, atas diri kamu. Idz kuntum, ketika itu kamu semuanya a'daan. Apa a'daan? Saling permusuhan. Fa'allafa, kemudian Allah lunakkan, Allah saat persatukan, ya, Allah mempersatukan baina qulubikum, antara hati-hati kamu. Dulu saling bermusuhan, akhirnya menjadi damai, penuh ketentraman, hidup berdampingan, saling menolong. Nih karena apa? Fa'allafa baina qulubikum, karena Allah mempersatukan hati-hati kamu. Jadi pada lembut, menyadari kesalahan dan kekurangannya. Fa'asbahtum, maka menjadilah kamu semua binikmatihi, dengan nikmat Allah, ikhwanan, bersaudara. Ya, karena rahmat Allah, karena nikmat Allah, yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin. Wa kuntum, sedangkan kamu pada waktu itu ala safa hufratin, di tepi lobang. Ya, maksudnya di tepi jurang. Jurang atau lobang minan nari, daripada api neraka. Artinya kalau sampai terjadi pertempuran, pertumpahan darah, kalian akan masuk neraka semua. Sebab al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. Itu. Makanya Allah katakan wa kuntum ala syafa hutratim minan nar, pada waktu itu kamu sudah berada di tepi jurang daripada api neraka. Fa'anqazakum, kemudian Allah menyelamatkan kamu minha, daripada api neraka. Kadzalika, yang demikian itu, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan, Allah menerangkan kepada kamu sekalian ayatihi, tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Orang kalau sudah mendapatkan petunjuk Allah, hidayah Allah, tidak ada satupun yang mampu menghalang-halanginya. Tapi orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah, maka tidak seorang pun mampu memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Itu ya. Jadi hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Makanya kalau kita ngajak orang lain
tidak atau belum mau, kita nggak boleh memaksanya. Karena hidayah belum Allah sampaikan. Kalau Allah sudah sampaikan, tidak perlu berulang kali kita mengajak. Cukup sekali ikut kita dalam kebaikan. Itu namanya hidayah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Wal takun, hendaklah ada minkum di antara kamu ummatun, segolongan umat, yad'una ilal khairi, yang menyeru ke jalan kebaikan. Di antara kita ini hendaklah ada orang yang menyeru menuju kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Itu namanya yad'una. Dalam ayat lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Jadi kalaulah kita mengajak, ajaklah dengan tata krama yang baik, dengan tutur kata yang santun, dengan ajakan-ajakan yang mengedepankan akhlak. Insya Allah kalau ajakan kita itu dengan demikian akan diterima. Jadi jangan ngajak orang pakai emosi. Kesel akhirnya, berantem. Bukannya ngajak itu namanya jadi saling ngejek. Wa ya'muruna, dan mereka memerintahkan bil ma'rufi dengan kebaikan. Wa yanhauna, dan melarang anil munkari daripada kemungkaran. Mencegah daripada kemungkaran. Itu harus ada di antara kita yang mengajak kepada kebaikan, perintah kepada yang baik, mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Insyaallah. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu, yang bercerai-berai, wahtalafu, dan berselisih, bertentangan satu dengan lainnya. Tidak ada yang akur. Golongan satu dengan golongan yang lain saling gontok-gontokan. Mimba dima ja'ahumul bayyinatu, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Wa ulaika lahum azabun azim. Adapun mereka itu semuanya nanti akan diazab dengan azab yang sangat berat, yang sangat besar. Masya Allah. Kenapa? Karena sudah datang ayat Al-Quran, penjelasan-penjelasan Nabi sudah jelas, tetapi tetap masih bertentangan, bertengkar, bercerai-berai. Ini akibatnya nanti akan mendapatkan azab. Faqauluhu ta'ala, maka adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, amrun minhu azza wa ala, adalah merupakan perintah daripada Allah azza wa ala. Azza yang maha mulia, wa ala dan yang maha luhur. Li ibadihil mu'minin, perintah Allah kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman, bitakwahu, dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'annahu subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala qad jamaah, telah menghimpun fit taqwa, di dalam takwa itu, jami'al khairati, seluruh kebaikan. Jadi di dalam takwa itu adalah semua kebaikan terkumpul. Al-ajilati, baik itu yang segera, wal ajilati, maupun yang ditangguhkan.
Artinya baik itu ke dunia, urusan dunia maupun akhirat. Itu sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amara ibadahul mu'minina. Kemudian Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman biha dengan takwa, liyafuzu, supaya dia memperoleh apa? Kebahagiaan. Ya. Wa yazfaru bima ja'alahu fiha, dan memperoleh apa yang Allah jadikan di dalam takwa itu sendiri, minal khairi, baik itu berupa kebaikan, wassalahi, dan kemaslahatan, ya kebaikan juga, wasaadati, dan kebahagiaan, wal falahi, dan keberuntungan, rahmatan, semua itu adalah merupakan kasih sayang Allah bi ibadihi, kepada hamba-hambanya Allah al-mu'minina yang beriman. Jadi di dalam takwa itu seluruh kebaikan telah terkumpul. Makanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu kepada orang-orang mukmin rahima, belas kasih sayang. Wa kana rahiman bil mu'minin. Allah itu kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Jadi takwa ini adalah satu kalimat yang menghimpun seluruh kebajikan. Di mana kebajikan-kebajikan itu, kalau kita bisa menjadi orang yang bertakwa, berarti kita sudah meraih keseluruhannya. Karenanya orang yang takwa haruslah melengkapi kekurangan-kekurangannya, baik ilmunya, ibadahnya, dan lain sebagainya, untuk bisa menjadi sosok pribadi yang bertakwa. Jadi innallaha ma'al muttaqin. Itu Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling gemuk, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang jabatannya paling tinggi, bukan, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya akan Allah jadikan hamba-hambanya bisa menjadi hamba yang bertakwa melalui hidayahnya, taufiknya, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita akan menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lumu bihi kayfa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa indal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil 'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur
إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وانظر إلينا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.